Hai, di video kali ini Bu Ratri akan share ke kalian materi mata pelajaran pilihan konten kreator dengan elemen pengembangan bisnis. Capaian pembelajaran pada elemen ini adalah, pada akhir fase F, peserta didik mampu mengevaluasi kualitas konten serta mengukur dan menentukan nilai jual konten digital yang dihasilkan, baik secara mandiri maupun kolaborasi. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, kita memiliki tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi kualitas konten. Nah, pada kesempatan di video kali ini, kita akan membahas materinya bagaimana cara mengevaluasi sebuah kualitas konten digital. Seperti apa materinya? Simak video ini selengkapnya. Nah, agar kita mampu bagaimana cara mengevaluasi kualitas konten digital, kita perlu memahami terlebih dulu nih, membangun dasar pemahaman kita, apa itu kualitas konten digital. Jadi, kualitas konten digital adalah ukuran seberapa baik suatu informasi atau materi yang disajikan secara elektronik memenuhi standar tertentu dan memenuhi kebutuhan atau harapan audiensnya. Nah, kualitas konten digital ini mencakup berbagai aspek termasuk keberagaman, relevansi, originalitas, kredibilitas, estetika, dan dampaknya terhadap pengalaman pengguna. Pentingnya kualitas konten digital ini menjadi kunci sukses dalam berbagai konteks, termasuk pemasaran, pendidikan, dan hiburan. Dengan kita fokus pada elemen-elemen ini, membuat konten dapat menciptakan materi yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan nilai yang berkelanjutan bagi penggunanya. Berikutnya adalah peran kualitas konten dalam industri digital. Kualitas konten dalam industri digital memiliki peranan penting dalam memberikan dampak positif terhadap audiens dan pembuat konten. Berikut ada beberapa peran utama dan dampak positif yang dihasilkan, yaitu yang pertama, menarik perhatian audiens. Nah, konten berkualitas tinggi itu memiliki kemampuan untuk menarik perhatian audiens dengan cepat. Dengan menyajikan informasi yang relevan, menarik, dan bermutu, konten dapat membangun ketertarikan dan mempertahankan pengguna. Yang kedua adalah meningkatkan engagement. Kualitas konten mempengaruhi tingkat keterlibatan engagement audiens. Konten yang baik itu dapat merangsang respon positif, komentar, dan interaksi dari pengguna, dan juga mampu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pembuat konten dan audiensnya. Kemudian yang ketiga ada membangun kepercayaan. Konten yang kredibel, akurat, dan orisinal itu mampu membantu membangun kepercayaan di antara audiens. Kepercayaan ini merupakan elemen kunci untuk mempertahankan pengguna dan meningkatkan loyalitas. Nah, yang berikutnya ada memberikan nilai tambah. Konten berkualitas itu mampu memberikan nilai tambah bagi audiens dengan menyajikan informasi yang informatif, relevan, dan dapat diandalkan. Hal ini menciptakan pengalaman positif dan bermanfaat bagi pengguna. Kemudian yang berikutnya ada pengaruh positif pada citra merek. Dalam konteks pemasaran, konten berkualitas dapat memberikan dampak positif pada citra merek. Konten yang terkait dengan nilai dan pesan merek itu akan membangun persepsi positif di mata konsumen. Kemudian yang berikutnya ada edukasi dan pemahaman. Konten berkualitas itu memiliki peran edukatif yang penting. Dengan menyampaikan informasi dengan jelas dan menyenangkan, konten dapat meningkatkan pemahaman audiens terhadap suatu topik atau produk. Kemudian yang berikutnya ada peningkatan SEO. Mesin pencari sering memberikan peringkat lebih tinggi untuk konten yang berkualitas. Dengan memastikan keberagaman kata kunci dan penyajian informasi yang relevan, pembuat konten dapat meningkatkan visibilitas kontennya di hasil pencarian. Kemudian ada pengaruh pada keputusan pembelian. Konten yang memberikan informasi yang komprehensif dan meyakinkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dalam industri e-commerce misalnya, konten yang jelas dan informatif dapat merangsang pembelian. Kemudian yang berikutnya ada dukungan bagi pembuat konten. Pembuat konten juga mendapatkan manfaat dari konten yang berkualitas. Respon positif dari audiens
Peningkatan jumlah pengikut dan reputasi yang baik itu dapat membantu dalam pengembangan karir dan peluang kerjasama. Kemudian yang berikutnya ada pemenuhan tujuan bisnis. Konten berkualitas itu mampu membantu mencapai tujuan bisnis, termasuk meningkatkan visibilitas merek, mendatangkan lalu lintas, dan meningkatkan konversi. Hal ini dapat memberikan dampak positif pada keseluruhan strategi pemasaran digital. Dengan memahami peran penting kualitas konten dalam industri digital, pembuat konten dapat meningkatkan strategi mereka untuk memberikan dampak positif baik bagi audiens maupun bagi keberlanjutan karir dan bisnis mereka. Yang berikutnya adalah elemen kualitas konten. Aspek-aspek utama kualitas konten digital ini melibatkan beberapa hal, yaitu di sini yang pertama ada komponen penting. Dalam komponen penting ini itu ada beberapa elemen, yaitu yang pertama ada relevansi, keberagaman, orisinalitas, dan kredibilitas sumber. Yang pertama relevansi. Relevansi ini berkaitan dengan hubungan antara tujuan atau topik yang diinginkan. Konten harus terkait dengan tujuan atau topik yang diinginkan sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada audiensnya. Kemudian keberagaman. Keberagaman ini berkaitan dengan penyajian sudut pandang yang beragam. Jadi, kualitas konten itu meningkat dengan menyajikan sudut pandang yang beragam, itu mampu memungkinkan audiens mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian orisinalitas, tentunya dalam hal ini adalah keunikan dan ketidakduplikatan, yaitu dalam konten yang unik dan orisinal cenderung lebih menarik dan memberikan nilai tambah yang berbeda dari konten yang serupa yang sudah ada. Jadi makanya nilai orisinalitas itu di sini sangat penting. Kemudian yang berikutnya ada kredibilitas sumber atau keandalan dan keakuratan informasi. Informasi yang kita sajikan dalam konten yang kita buat itu harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat memiliki keandalan serta keakuratan. Kemudian ada aspek visualisasi konten. Dalam aspek visualisasi konten ini ada dua elemen, yaitu kualitas desain yang berkaitan dengan estetika dan kejelasan pesan visual. Nah, aspek estetika, keteraturan, dan kejelasan pesan visual dalam presentasi konten digital. Yang pertama adalah kualitas desain. Dalam hal ini yang berkaitan dengan estetika dan kejelasan pesan visual. Aspek estetika, keteraturan, dan kejelasan pesan visual dalam presentasi konten digital. Yang berikutnya adalah struktur dan tata letak yang berkaitan dengan keteraturan dan kelogisan presentasi visual. Keteraturan dan kelogisan dalam penyajian informasi ini perlu kita pastikan agar audiens itu mampu memahami apa yang kita sajikan dalam konten kita. Yang ketiga ada aspek konten yang memikat. Dalam hal ini elemen yang berpengaruh adalah yang pertama, elemen menarik perhatian yang meliputi visual menarik, gaya penulisan, dan kreativitas. Konten harus memiliki daya tarik visual dan gaya penulisan yang mampu mempertahankan perhatian pengguna. Kemudian ada pertimbangan etis. Dalam hal ini berkaitan dengan hak cipta, privasi, dan keberagaman sebagai bagian dari daya tarik. Nah, konten yang kita sajikan itu harus mematuhi prinsip-prinsip etika seperti hak cipta, privasi, dan keberagaman. Kemudian ada meningkatkan kualitas konten. Sebagai upaya peningkatan kualitas konten itu ada elemen di sini yang berpengaruh, yaitu evaluasi dan umpan balik. Jadi dalam hal ini proses evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan memanfaatkan umpan balik yang konstruktif atau membangun. Proses evaluasi kontinu dan penerimaan umpan balik dari audiens itu dapat meningkatkan kualitas konten dengan seiring waktu. Kemudian ada pengaruh positif. Dalam hal ini mengembangkan strategi perbaikan yang berkesinambungan. Konten digital yang berkualitas itu dapat memberikan dampak positif, baik itu dalam bentuk edukasi, hiburan, atau pengaruh lainnya yang diinginkan.
Nah, menjadi konten kreator berkualitas itu kita perlu menggabungkan elemen kualitas yang meliputi tadi yang sudah kita pelajari, yaitu relevansi, keberagaman, orisinalitas, kredibilitas, dan selanjutnya mengaplikasikan konsep dalam praktik konten kreator. Nah, demikian tadi video tentang materi bagaimana cara mengevaluasi sebuah kualitas konten digital untuk elemen pengembangan bisnis di mata pelajaran pilihan konten kreator. Semoga video ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Thanks for your attention. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video Bu Ratri berikutnya dan bye.